Itu tuh memang lu tuh eksibisionis, suka memperlihatkan anggota tubuh, atau apa? Atau bangga, atau memang lu punya hyperseksual, atau lu dapat menghasilkan uang juga dong? Iya. Dapat menghasilkan uang. Iya. Tapi source utamanya karena lu happy, bukan karena nyari duit di sana. Iya, dulu karena emang awalnya karena cuma pengen seneng aja. Emang kamu dilecehin apa? Dulu pernah sempet begal payudara, Begal payudara pernah? pernah beberapa kali. Nah, kamu pernah diperkosa? Pernah. Pernah. Serius? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Poppy Amalia. Kali ini pembahasan bicara mengenai eksibisionis dan hypersex. Wah, ini pembahasan yang menarik nih ya. Kenapa? Karena kita mendengar ada seorang perempuan yang menyatakan bahwa dirinya mendeklarasi bahwa dirinya mengalami hal tersebut. Secara psikologis itu apa sih? Menarik nggak untuk dibahas? Ya, ini sebagai informasi buat kamu semuanya. Siapa tahu ada di antara kamu yang mengalami hal tersebut dan kemudian bagaimana caranya mengatasi dorongan-dorongan tersebut agar outputnya menjadi lebih baik dan kamu juga bisa optimal dalam menjalankan kegiatan kamu sehari-hari hingga tidak salah dalam mengambil keputusan dan melangkah. Penting banget pembahasan ini. Namun sebelumnya, like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Eksibisionisme adalah dorongan dari seseorang secara seksual untuk memamerkan tubuhnya kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut. Jadi yang dipamerkan adalah lebih ke arah alat tubuhnya ya. Jadi di situ alat kelaminnya dan lain-lain. Seringkali tanpa persetujuan mereka. Dalam teori psikologi, eksibisionisme ini bisa dijelaskan dengan berbagai macam cara ya guys. Salah satunya adalah pandangan bahwa ini bisa muncul akibat konflik dalam perkembangan seksual individu tersebut. Ya, di mana mungkin seseorang merasa terjebak antara dorongan seksual dan norma sosial yang mengharamkan perilaku eksibisionis ini. Eksibisionisme ini juga dipahami sebagai bentuk ketidakmatangan secara emosional yang memanifestasikan dirinya dalam perilaku merusak. Nah, sekarang kalau kita tahu bahwa seperti itu gambarannya, kita perlu mendalami lebih dalam lagi masa lalu dari Siskae ini. Apa yang menyebabkan ia memiliki dorongan tersebut di waktu lalu, kemudian pola asuh pada waktu kecil seperti apa yang ia terima, adakah trauma-trauma yang pernah dia alami pada waktu lalu. Karena dari kisah yang diceritakan ini, dia pernah dilecehkan juga dengan laki-laki, kemudian juga pernah mengalami trauma-trauma lainnya yang mungkin kalau ada kesempatan saya bisa bertemu untuk menanyakan lebih dalam lagi. Nah, hal tersebut yang menstimulasi dirinya. Ada beberapa teori yang menjelaskan lebih dalam mengenai eksibisionis ini ya. Pertama, saya ngambil dari Sigmund Freud. Mengemukakan bahwa teori perilaku eksibisionis mungkin timbul sebagai akibat dari perkembangan seksual yang tidak seimbang. Menurutnya, jika seseorang mengalami konflik dalam tahap perkembangan seksualnya seperti konflik Oedipus atau Elektra, maka dorongan seksual yang tertekan dapat muncul dalam bentuk eksibisionisme sebagai cara untuk melepaskan tekanan tersebut. Kemudian ada teori lagi dari Alfred Kinsey. Beliau ini adalah seorang seksolog yang terkenal dalam mempelajari perilaku seksual manusia. Dalam penelitiannya, dia mencatat variasi besar dalam tingkat hasrat seksual dan perilaku eksibisionis di antara individu. Menurutnya adalah karena salah satu dari banyak variasi perilaku seksual yang mungkin muncul karena perbedaan dalam faktor-faktor biologis
psikologis, dan lingkungan. Nah, dari dua teori tersebut tergambar ya bahwa ada keinginan atau ada hasrat dorongan yang tidak terkendali untuk memamerkan tubuhnya kepada orang lain karena dari kejadian di waktu lalu. Jadi, untuk hal ini, apakah ia menginginkan? Dia tidak menginginkan, tapi gejolaknya itu mendorong dirinya untuk melakukan perilaku tersebut. Maka kalau kamu lihat dari kasus Siskae yang awal, mohon maaf, ia foto payudaranya, itu adalah dorongan tersebut lagi muncul. Nah, ini yang mengakibatkan Siskae melakukan tindakan tersebut dan tidak bisa menghandle bagaimana how to manage-nya. Yang harus dilakukan terapinya adalah bagaimana ia mampu mengatasi atau memanage dorongan tersebut. Nah, itu perlu diberikan terapi, tapi sebelumnya peristiwa kejadian di waktu kecilnya itu yang harus dia lakukan untuk forgiveness, untuk memaafkan peristiwa tersebut akan jauh-jauh lebih baik. Nah, beberapa teknik bisa dilakukan seperti dengan empty chair ya, kemudian juga dengan timeline terapi, kemudian juga teknik-teknik pendekatan lainnya dari psikologi. Nah, itu biasanya kerap kali saya lakukan juga nih di kelas training, tapi tidak untuk eksibisionis ya, artinya untuk memaafkan luka batin. Ciri-ciri eksibisionis adalah pertama, dorongan untuk memamerkan diri. Salah satu ciri utama eksibisionisme adalah dorongan kuat nih guys, untuk memamerkan diri secara seksual kepada orang lain dan seringkali tanpa persetujuan loh. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan mengendalikan impuls. Impuls itu apa sih? Impuls itu adalah dorongan yang begitu saja terjadi, dia tidak bisa mengatur atau mengontrolnya. Nah, individu dengan ciri-ciri eksibisionis ini mungkin mengalami kesulitan mengendalikan dorongan seksual mereka, Besti. Mereka mungkin melakukan tindakan eksibisionis ini tanpa berpikir panjang tentang konsekuensinya. Jadi ya tadi, kejadian yang terjadi oleh Siskae itu tidak terkontrol, dia bisa impuls langsung begitu aja terjadi. Kemudian yang ketiga, ketidakmampuan untuk memahami batasan sosial. Orang-orang yang mengalami gangguan ini, mereka sering banget kurang peka terhadap norma sosial dan batasan yang mengatur perilaku seksual. Jadi tindakan mereka akan mereka rasa bahwa itu adalah perilaku yang wajar. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, pemahaman tentang namanya norma, batasan sosial, boleh dan tidak boleh, itu harus masuk ke data diri bawah sadarnya. Kemudian yang keempat, menggunakan eksibisionisme sebagai bentuk penghindaran atau coping. Itu seperti apa sih? Jadi beberapa individu mungkin menggunakan eksibisionisme sebagai cara menghindari konflik atau stres dalam kehidupan mereka. Jadi kalau mereka ada tekanan, ada pressure, akhirnya mereka memfoto dirinya untuk memperlihatkan kepada orang lain. Dan ini bisa menjadi bentuk pengalihan dari orang loh yang mengalami gangguan tersebut dari dirinya sebagai tahapan untuk merilis tekanan tersebut. Nah, bahayanya hal itu terjadi pada saat tekanan dari orang tersebut begitu tinggi. Ya, tekanan-tekanan ini bisa terjadi pada saat tekanan bekerja lah, tekanan dalam kehidupan rumah tangganya, atau tekanan-tekanan sosial. Nah, itu akhirnya dia memperlakukan tindakan seperti itu. Yang kelima adalah gangguan dalam perkembangan seksual. Dalam beberapa teori eksibisionisme dapat dikaitkan dengan konflik dalam perkembangan seksual individu. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, di mana mereka mengalami hambatan atau masalah dalam tahap perkembangan tertentu. Jadi setiap orang kan ada tahap tumbuh kembang. Pada saat tahap tumbuh kembangnya dia mengalami masalah, tidak berhasil naik ke tahapan selanjutnya, nah itu menjadi stuck tuh. Kemudian yang keenam, kurangnya empati. Beberapa orang gangguan tersebut merasa kurang memahami atau peduli tentang bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Mereka bisa cenderung egois dalam memuaskan hasrat seksualnya mereka. Bisa jadi nih guys, kalau hal ini terjadi ya gara-gara pada saat dia kecil dia pernah mengalami satu kendala emosi, tapi tidak ada orang yang peduli, tidak ada orang yang memeluk dirinya, sehingga akhirnya dia juga menghukum orang lain dengan cara ini gitu loh. Kemudian individu tersebut biasanya kesulitan nih guys untuk mengendalikan dorongan seksual mereka.
Hal ini juga dapat terkait seperti gangguan neurobiologis seperti disfungsi dopamin dalam otak yang dapat meningkatkan hasrat seksual secara berlebihan. Untuk orang yang mengalami hiperseksual, ciri-cirinya seperti apa sih? Ciri-cirinya seperti berikut ini. Pertama, hasrat seksualnya berlebihan. Individu dengan hiperseksualitas, dorongan seksualnya kuat dan konsisten loh guys. Waduh, konsisten berarti selalu ingin lagi, dan mereka mungkin merasa perlu terlibat dalam aktivitas seksual, fantasi seksual secara berulang-ulang dalam waktu singkat. Yang kedua, ketidakmampuan mengendalikan impuls. Salah satu ciri utamanya adalah sulit mengendalikan apabila impuls seksualnya tinggi, sehingga menyebabkan perilaku seksual jadi berlebihan dan seringkali beresiko. Yang ketiga, perilaku seksualnya merusak. Individu dengan hiperseksualitas ini mungkin terlibat dalam perilaku seksual yang merusak seperti berhubungan seks tanpa kondom dengan banyak pasangan yang berbeda, berhubungan seks dengan orang asing, atau terlibat dalam perilaku eksperimental yang berbahaya. Wah, kalau dari gambaran ini, cerita-cerita Siskae kan kamu bisa dengar sendiri kan bagaimana ia menyukai dan challenge bahwa ingin punya fantasi-fantasi tertentu dan ingin segera diwujudkan. Yang keempat, gangguan dalam kehidupan sehari-hari loh guys. Hyperseksual ini dapat mengganggu kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin menghabiskan waktu memikirkan seks, mencari aktivitas seksual, atau mengabaikan tanggung jawab pribadi atau profesional. Yang kelima, merasa bersalah atau depresi. Beberapa individu dengan hiperseksual ini mengalami rasa bersalah atau depresi akibat perilaku mereka yang berlebihan. Mereka merasa malu, tidak berdaya untuk mengendalikan dorongan seksual mereka. Yang keenam, kecanduan seksual. Hiperseksualitas ini seringkali dianggap sebagai bentuk kecanduan seksual. Individu juga dapat menghabiskan banyak waktu mencari rangsangan seksual, menggunakan pornografi secara berlebihan, atau berpartisipasi dalam aktivitas seksual secara berlebihan. Yang ketujuh, gangguan hubungan dan sosial. Kondisi ini tentu saja mengalami persoalan tersendiri karena tadi kan tidak bisa membina hubungan dengan satu orang, dia punya fantasi-fantasi liar, dia ingin berhubungan dengan banyak orang, dia ingin mengalami atau mencicipi berbagai macam teknik-teknik tertentu. Nah, ini yang mengakibatkan ia merasa kenapa perlu berada di tempat yang tidak jauh dari hubungan seksualitas itu. Makanya kejadian demi kejadian terjadi pada Siskae ini. Nah, ini solusi seperti apa sih apabila kamu atau pasangan kamu mengalami hal tersebut? Sebaiknya segera konsultasikan dengan psikolog untuk bisa mendapatkan penanganan secara psikologis dan profesional. Jangan dibiarkan karena membawa dampak yang luar biasa, dan ingat, orang tersebut itu butuh bantuan. Jadi kalau kamu merasa mengalami persoalan tersebut atau pasanganmu, atau kamu mengenal orang tersebut, segera untuk dibawa ke psikolog. Kalau kamu bercerita atau kamu speak up, itu bukan berarti kamu lemah atau gagal. Tidak ya, berarti kamu kuat, kamu bisa menjelaskan masalah dan kamu membutuhkan pertolongan. Segera langsung ke Poppy Psikolog. Oke, demikian. Kira-kira konten apa lagi yang menarik untuk dibahas secara psikologis? Kamu tulis di bawah ini ya komennya ya. Dan saya juga mendoakan serta berharap banget agar Siskae di sini bisa mencarikan solusinya dan butuh bantuan penanganan secara psikologis segera untuk bisa mendapatkan secara profesional. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.